Selamat hari Minggu dan Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari merenungkan firman Tuhan di bawah tema persekutuan yang memulihkan, menanti dengan sehat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada masa-masa dalam hidup ketika yang paling berat bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan menunggu dalam ketidakpastian. Misalnya, menunggu jawaban doa, menunggu perubahan kondisi atau seseorang, menunggu keadaan menjadi lebih baik, atau menunggu sesuatu yang belum jelas kapan datang. Masa-masa menanti akan ketidakpastian menjadi makin berat untuk dipikul. Dalam ruang tunggu kehidupan seperti itu, kita manusia seringkali menjadi gelisah. Ada orang yang dalam kondisi seperti itu mulai merasa hilang harap, ada yang memilih menjauh dari orang lain, ada yang diam-diam mencoba menyimpan luka hati sendiri. Kondisi seperti itulah yang mungkin sementara dirasakan para murid setelah menyaksikan peristiwa Yesus naik ke surga dan duduk dalam menanti akan kedatangan Roh Kudus. Para murid baru saja menyaksikan guru mereka terangkat dan meninggalkan mereka. Benar. Sebelum terangkat ke surga, guru menjanjikan bahwa akan datang Roh Kudus turun ke atas mereka, menghadirkan kuasa, memberi kekuatan untuk menjadi saksi Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Tapi dong belum dapat. Mereka berada di dalam ketidakpastian dua keadaan. Yesus naik, Roh Kudus belum turun, mereka mesti menanti. Maka masa itu tidak mudah. Masa di antara itu tidak mudah. Mereka punya banyak pilihan sebenarnya. Petrus dan teman-teman bisa saja pulang jadi nelayan, kembali ke kehidupan lama sebelum terpanggil jadi penjala manusia. Mereka juga bisa kembali bersembunyi karena konteks waktu itu mereka juga sementara ada dalam ancaman banyak hal. Tetapi yang menarik dari bacaan ini adalah mereka memutuskan kembali ke Yerusalem, pulang ke tempat mereka berkumpul, lalu berkumpul bersama-sama di dalam doa sambil menangis. Disitulah gereja sebenarnya mulai dibentuk. Disitulah persekutuan sesungguhnya mulai dibentuk. Sebelum ada khotbah besar, sebelum ada mujizat ribuan orang bertobat, sebelum ada kemampuan untuk berbahasa dalam bahasa yang berbeda, lebih dahulu hadir adalah persekutuan orang-orang yang sehati dalam menanti. Bacaan kita katakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Teman-teman yang terkasih, membaca kalimat ini kan sederhana, sepotong sekali. Tetapi kalimat ini berarti sangat dalam, khusus bagi mereka yang sementara menanti dalam ketidakpastian, yang tidak memutuskan untuk berpisah dan menjalani jalan masing-masing, tetapi yang memutuskan di dalam ketidakpastian itu berkumpul menanti bersama-sama. Kenapa berarti sangat dalam? Karena para murid memutuskan untuk bertekun. Mereka memutuskan tetap tinggal, tetap bertahan, tetap berkumpul dalam kelompok yang sama meski sudah ada yang pergi. Tetap setia di dalam masa penantian, tidak menyerah pada ketakutan dan ancaman, tidak putus asa karena kebingungan, dan itu dilakukan dalam sehat. Kesatuan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. Kesatuan adalah sesuatu yang hadir karena serius diupayakan. Karena orang-orang di ruangan itu bukanlah satu orang dengan satu kepala dan satu pikiran, tapi banyak orang dengan banyak cara berpikir, banyak latar belakang dan beragam masa lalu.
Ada orang kan yang berkumpul di situ tapi menyangkal Tuhan Yesus. Ada mereka yang berkumpul di situ tapi waktu peristiwa Taman Getsemani kan bangun lari ke tinggal Tuhan. Ada mereka yang pergi dan menyangkal, ada mereka yang takut, ada mereka yang ragu-ragu, ada mereka yang ikut sampai Golgota menangis, meratap, bahkan pergi menjadi saksi kebangkitan. Ada banyak orang, banyak pengalaman, beragam masa lalu, ada beragam perasaan di sana. Tapi sekarang mereka memutuskan meniadakan itu semua, lalu berkumpul dalam luka bersama, berdoa dalam kesehatian, tekun, memutuskan untuk menanti Tuhan dalam Roh Kudus. Ini sebuah cara pemulihan yang utuh. Pemulihan tidak datang dalam konteks para murid ketika tiba-tiba semua masalah selesai. Tapi justru pemulihan datang ketika mereka yang sama-sama terluka memutuskan untuk menghadapinya bersama-sama, alih-alih menghadapinya sendiri. Kadang-kadang Bapak Mama Saudara-saudara, Tuhan memutuskan untuk memulihkan kita melalui kehadiran persekutuan. Kadang-kadang Tuhan memutuskan untuk memulihkan kehidupan melalui orang-orang yang tahu kurang diri, tapi mau duduk bersama, mau saling mendengarkan menghakimi, dan mau menjalani hidup bersama, meski kita tahu itu perjalanan tidak mudah. Karena itu persekutuan hidup kemudian menjadi penting dalam unsur hidup beriman orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bercermin dari bacaan di zaman seperti sekarang ini, dalam kondisi yang tidak pernah mudah untuk kita jalani, tiap-tiap hari mesti ada dia soal. Banyak dari kita terbiasa untuk mengatasinya sendiri. Banyak dari antara kita terbiasa untuk menyimpan luka sendiri, terluka sendiri, dan enggan berbagi cerita karena kita takut terhadap penilaian orang. Kita bisa terlihat banyak senyum, kita bisa tampil dengan banyak tawa, kita bisa hadir menjadi orang yang mudah mencairkan suasana dari mereka yang berkumpul. Tapi bisa jadi kita adalah orang-orang yang diam-diam sudah cukup lelah menanggung kita pun beban. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Perjalanan seperti itu bukan perjalanan yang harus dijalani sendiri. Tuhan menghadirkan kehidupan bersama agar kita belajar saling menopang dalam sehati, bertekun bersama-sama menanti dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga, teman, sesama, gereja, bukanlah sekedar sebuah persekutuan tanpa makna. Bukan sekedar persekutuan yang pasti ada, bukan sekedar persekutuan seperti rutinitas, itu ruang pemulihan. Tempat orang-orang saling menguatkan dan orang-orang mendapat pemulihan. Dalam keluarga, dalam persekutuan dengan orang-orang yang kita kasihi, dalam gereja, itu tempat orang-orang yang berdosa saling menguatkan dalam keyakinan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu tempat orang menyerah dapat harapan kembali. Tempat orang luka hati belajar untuk saling membantu. Maka jangan bikin gereja seperti tempat orang-orang suci berkumpul. Gereja bisa kosong. Gereja, keluarga, persekutuan, hidup bersama adalah tempat di mana semua orang sabar dari latar belakang kondisi yang berbeda kita berkumpul, tetapi juga kita sementara dipulihkan bersama dalam keadaan yang tidak mudah. Berhenti saling menghakimi, berhenti saling berbanding, berhenti beruji, karena ini bukan sebuah pertandingan besar. Persekutuan dalam lingkup alam adalah ruang untuk saling memberikan. Hari ini kita beribadah dalam episode. Tadi dalam panggilan beribadah, kita mendengar bahwa ada tarian pedok. Orang-orang Sabu tahu, kita yang pernah lihat juga pasti tahu.
Tarian itu menggambarkan orang-orang yang berdiri dalam lingkaran, itu memutuskan untuk berdiri dalam lingkaran yang erat, tanpa lihat itu laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak, orang kaya atau orang miskin, orang benar atau orang berdosa. Itu lingkaran tanpa penilaian. Justru lingkaran itu adalah lingkaran tarian di mana semua orang memegang tangan karena semua janji akan persekutuan. Maka kita bisa lihat dalam realitas hidup orang Sabu, biar mereka hidup merantau, mereka asal dengar saja ada satu orang Sabu meninggal, semua dari penjuru tempat rantau akan hadir untuk sama-sama pikir itu benar. Demikian juga keadaan suka. Tarian pedoa jadi dia filosofi bahwa mereka yang bergenggam tangan berjalan bersama-sama. Itu nilai yang kita pelajari dari budaya. Itu nilai yang juga disuarakan dalam firman Tuhan. Itu nilai yang kita lihat terjadi dalam persekutuan para murid di konteks bacaan ini. Mereka belajar hidup sehati. Mereka belajar untuk hidup dalam persekutuan. Dan di sana mereka berjalan bersama. Maka kalau kita perhatikan baik-baik bacaan ini, kita berefleksi baik-baik dari budaya bersaudara orang Sabu, maka sesungguhnya lingkaran hidup seperti itu harus jadi lingkaran yang mempersatukan. Itu bukan lingkaran untuk saling menjatuhkan. Lingkaran hidup seperti itu adalah lingkaran yang tidak boleh dirusak karena iri hati, ego, ataupun nafsu diri atas orang lain. Tapi lingkaran yang terjaga supaya kita tidak hilang kesaksian sebagai gereja dan anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya, teks ini mengajarkan kita bahwa menanti dalam Tuhan adalah sebuah tindakan iman. Ketika murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan harus duduk menanti akan datangnya Roh Kudus, tidak ada janji dia datang kapan. Sekarang kita hitung hari-hari gereja, kita tahu bahwa 10 hari setelah kenaikan Pentakosta, dulu tidak tahu mereka. Tetapi mereka memutuskan untuk menanti, dan itu sebuah tindakan yang didasarkan pada iman bahwa janji Tuhan tidak pernah kosong. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka menjaga lingkaran persekutuan sambil percaya bahwa Tuhan sementara menjanjikan, dan karena itu mereka menanti dengan setia. Dalam menanti, mereka tetap menjaga hidup bersama. Kata nats pembimbing tadi, sehati, seia, sekata, seia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalau sekarang kita semua ada di dalam masa-masa penantian, terhadap banyak hal yang kita kerjakan, yang kita upayakan, tapi juga yang kita mimpikan, maka menantilah di dalam ketekunan hati, di dalam doa yang tidak berakhir, tetapi juga di dalam pengharapan akan kepastian jawaban Tuhan. Bisa jadi sekarang masa menanti itu berat, karena apa yang kita doakan tentang kondisi hidup belum berubah. Apa yang kita mimpikan tentang keadaan yang harus datang belum datang. Apa yang kita pikirkan harus terjadi belum terjawab sekarang. Seperti para murid yang menanti Roh Kudus yang belum kunjung datang. Tetapi menjaga hidup, menjaga lingkaran persekutuan, menjaga ketekunan dan iman kepada Tuhan adalah tugas orang-orang percaya. Persekutuan hidup harus tetap dijaga. Persekutuan yang tidak saling menyudut. Persekutuan yang tidak saling meniadakan. Tetapi persekutuan yang belajar menggenggam sangat erat di dalam berbagai kepelbagaian. Jangan lupa, menanti Tuhan itu bukan aksi pribadi saja. Itu adalah upaya beriman persekutuan. Menanti jawaban dari doa adalah juga bagian dari tindakan iman. Karena itu bertekunlah, bersehatlah, seia, sekata, satu tujuan dalam menanti kehadiran.
persekutuan harus menjadi tempat di mana orang belajar saling memulihkan. Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita, dan Tuhan yang Maha Kasih menuntun perjalanan hidup kita juga persekutuan. Amin.